Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cihaki yang dimuliakan, pada kesempatan kali ini kami ingin membahas tentang istidraj. Apakah istidraj itu? Para ulama mendefinisikan istidraj kumunul mihnah fi ainil minnah, tersembunyinya siksaan dalam wujud anugerah atau nikmat. Itulah definisi istidraj. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat anugerah yang luar biasa kepada seseorang, diberikan fisik yang sehat, diberikan rezeki yang luas, karirnya meroket, urusan-urusannya dimudahkan oleh Allah. Pendek kata, Allah bukakan seluruh anugerah dan nikmatnya kepada orang itu. Padahal orang yang diberi nikmat itu orang yang lalai kepada Allah, tidak bersyukur kepada Allah, tidak beribadah dengan semestinya kepada Allah, bahkan cenderung menggunakan anugerah dan nikmat itu untuk bermaksiat kepada Allah, untuk menentang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dikatakan sebagai istidraj. Dalam konteks ini Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam mengatakan, khaf mim wujudi ihsanihi ilaika wa dawami isa'atika lahu ayyakuna dzalika istidrajan. Takutlah kamu jika Allah memberikan anugerah kebaikan-kebaikan kepadamu sementara engkau senantiasa berbuat buruk kepada Allah, berbuat maksiat kepada Allah. Takutlah bahwa yang demikian itu merupakan istidraj dari Allah kepadamu. Sahabat Cihaki yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 182 sampai 183. Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka kami istidraj mereka, kami lulu mereka dari sekiranya mereka tidak mengetahuinya. Kami berikan mereka tenggang waktu. Sesungguhnya tipu dayaku, kata Allah, sesungguhnya rencanaku sangatlah mantap. Inilah nada ancaman dari Allah kepada orang-orang yang diberikan istidraj oleh Allah. Diberikan anugerah yang luar biasa oleh Allah, padahal dia lalai dengan Allah, tidak mensyukuri nikmat-nikmat dari Allah. Pada zaman Rasulullah ada satu contoh orang yang mendapat istidraj, yakni Sa'labah. Ketika dalam keadaan miskin, Sa'labah adalah orang yang ahli ibadah. Hampir setiap hari dia sholat 5 waktu berjamaah bersama Rasulullah. Tapi ketika dia diberikan kekayaan oleh Allah, memiliki kambing yang banyak, dia mulai jarang sholat berjamaah. Semakin banyak kambing yang dia milikinya, bukannya dia semakin mendekat kepada Allah, tetapi semakin berkurang ibadahnya kepada Allah. Semakin banyak Allah memberikan nikmat, semakin jauh dia dengan Allah. Itulah contohnya Sa'labah yang semakin lama Allah memberikan nikmat, dia justru hampir-hampir tidak lagi melakukan sholat berjamaah bersama Rasulullah di masjid. Karena kambingnya semakin banyak, wilayah yang harus dia gembalakan semakin luas, dia semakin jauh dari komunitasnya Rasulullah. Tidak hanya sholat 5 waktu, bahkan sholat Jumat pun dia tidak kelihatan di masjid bersama Rasulullah. Yang pada akhirnya kambing yang dimiliki Sa'labah hampir memenuhi kota Madinah.
Dan ketika itu Sa'labah enggan, eman untuk mengeluarkan jakatnya. Dan pada puncaknya Allah Subhanahu wa ta'ala menyiksa Sa'labah dengan keadaan su'ul khotimah. Itulah yang dikhawatirkan ketika orang diberikan istijraj oleh Allah. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Demikian, semoga ada guna dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.